Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama aku Aul di Kita Belajar Bersama Aul. Di part pertama kita sudah belajar tentang organisasi pembelajaran. Dan untuk kalian semua yang belum nonton, jangan lupa nonton video sebelumnya ya guys. Untuk linknya aku sudah sisipkan di bawah deskripsi. Dan untuk part kedua, kita akan membahas tentang Knowledge Management and Culture Organization. Untuk itu, kita langsung saja simak materinya. Knowledge management menjadi bidang yang sangat penting dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Agar organisasi dapat bertahan hidup, maka diwajibkan agar setiap orang yang ada di dalam organisasi sharing pengetahuan. Untuk dibutuhkan manajemen yang kuat, agar pengetahuan tersebut mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja, dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. Inovasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini menjadi salah satu kunci penting untuk organisasi atau perusahaan. Persaingan yang sangat berat, maka perlu adanya perubahan paradigma yang bertumpu pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Disinilah peran pendidikan dan knowledge sharing di kalangan karyawan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir secara logika, yang akan menghasilkan suatu bentuk inovasi. Kemajuan teknologi informasi menjanjikan kemudahan dalam manajemen pengetahuan atau knowledge management, terutama bagi lembaga dalam bidang pengelolaan informasi. Perlu kita ketahui bahwa knowledge management adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual sebagai aset sehingga sangat terkait dengan bentuk pengetahuan yang akan dikelola. Menurut Davenport tahun 2000. Menurut Davidson dan Visifos tahun 2003, mengatakan bahwa mengelola knowledge sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola staff. Sebenarnya, menurut mereka, bahwa knowledge management adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara, yang sekarang populer dengan lebar learning organization. Perlu kita ketahui bahwa knowledge management adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual sebagai aset sehingga sangat terkait dengan bentuk pengetahuan yang akan dikelola. Menurut Davenport tahun 2000. Menurut Davidson dan Visifos tahun 2003, mengatakan bahwa mengelola knowledge sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola staff. Sebenarnya, menurut mereka, bahwa knowledge management adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara, yang sekarang populer dengan lebar learning organization. Kita juga perlu memahami arti budaya organisasi, di mana bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan yang merupakan penggabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, ide, metafora, dan ide lain untuk menentukan apa arti bekerja dalam suatu organisasi. Budaya juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tanpa batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua, budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan di dalam budaya sharing pengetahuan, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuannya yang dimilikinya, tetapi justru dimelipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif.
Dari yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa knowledge management dapat memberikan manfaat yang besar dalam hal peningkatan performa suatu perusahaan. Namun, yang diperhatikan adalah bagaimana menciptakan sistem yang baik serta pengelolaan yang baik pula. Maka, nantinya perusahaan dapat meningkatkan kompetensinya dan dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Diharapkan dengan pemanfaatan knowledge management, usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada dapat lebih optimal. Knowledge dapat meningkatkan produksi SDM dengan membagi knowledge yang dibutuhkan pegawai, meningkatkan pemasaran dengan mengkaji untuk knowledge yang dimiliki perusahaan untuk merencanakan strategi yang baru. Oke, selesai sudah pembahasan materi yang sudah aku sampaikan. Semoga dapat dipahami dan berdampak baik kepada kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys untuk video dan part-part selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah!